Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Dafa Ahmad dengan NRP 506125116 dari Teknik Pertambangan. Kali ini saya akan membahas bab 5, yaitu sabuk pegunungan dan kerak benua. Nah, jadi bab ini tuh membahas tentang bagaimana sabuk pegunungan dan kerak benua terbentuk sebagai hasil dari aktivitas tektonik lempeng. Kalau di bab sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana lempeng bumi bergerak dan bertumbukan. Di bab ini kita akan melihat hasil dari proses tersebut, yaitu terbentuknya pegunungan, lipatan, sesar, dan bagaimana benua yang stabil disebut kraton. Sabuk pegunungan itu nggak hanya menjadi pemandangan megah di permukaan bumi, tapi juga bukti penting tentang sejarah geologi dan evolusi planet kita. Melalui struktur, jenis batuan, dan usia lapisan di pegunungan, para ahli geologi dapat menelusuri kembali proses pembentukan bumi jutaan hingga miliaran tahun yang lalu. Nah, jadi ciri-ciri pegunungan aktif itu memiliki beberapa ciri khas yang menandakan bahwa proses tektonik di bawahnya masih berlangsung. Adanya aktivitas vulkanik dan seismik tinggi. Nah, lalu ada lapisan batuan yang terlipat dan terangkat, lalu ada kehadiran bantuan metamorf dan intrusi magma, topografi yang curam dan tidak stabil. Nah, lalu saya akan membahas pola lipatan dan sesar. Nah, jadi itu salah satu bukti paling jelas dari pembentukan pegunungan adalah adanya lipatan dan sesar pada lapisan batuan. Lipatan terjadi ketika lapisan batuan mengalami tekanan kompresi dan melengkung. Bentuk lipatan bisa berupa antiklin atau siklin. Nah, jadi sesar itu adalah rekahan pada batuan yang disertai pergeseran. Ada sesar naik, sesar turun, dan sesar mendatar. Kombinasi lipatan dan sesar membentuk sabuk lipatan dorong, seperti yang dilihat di pegunungan Alpen dan Himalaya. Struktur ini menjadi tanda bahwa daerah tersebut pernah mengalami orogeni atau pembentukan pegunungan akibat konvergensi lempeng. Nah, lalu saya akan membahas ketebalan dan karakteristik lapisan batuan. Ketebalan kerak bumi di daerah pegunungan jauh lebih besar dibandingkan di daerah dataran rendah. Di sabuk pegunungan, ketebalan kerak bisa mencapai 60-70 km karena hasil dari penumpukan dan lapisan batuan. Sedangkan di kraton atau daratan stabil, ketebalannya itu hanya sekitar 30-40 km. Lapisan batuan di sabuk pegunungan umumnya itu terdiri dari batuan sedimen hasil pengendapan laut purba, batuan metamorf akibat tekanan tinggi, dan batuan beku intrusif seperti granit akibat aktivitas magmatik. Kombinasi ketiganya ini menunjukkan proses tektonik yang kompleks selama pembentukan pegunungan. Nah, lalu saya akan membahas orogeni dan konvergensi lempeng. Orogeni adalah istilah untuk proses pembentukan pegunungan. Orogeni itu biasanya terjadi di batas konvergen, yaitu ketika dua lempeng saling bertumbukan. Ada dua tipe utama, yaitu tabrakan lempeng samudra dengan benua. Lempeng samudra yang lebih padat menunjam ke bawah lempeng benua dan membentuk zona subduksi. Contohnya pegunungan di Andes di Amerika Selatan. Tabrakan lempeng benua dengan benua karena keduanya sama-sama ringan, tidak ada yang menunjam. Lapisan batuan justru terlipat dan berangkat membentuk pegunungan besar. Contohnya itu adalah pegunungan Himalaya, hasil tabrakan lempeng India dengan Eurasia. Selama proses orogeni berlangsung, terjadi deformasi kerak, metamorfisme, dan aktivitas magmatik. Nah, lalu saya akan membahas evolusi sabuk pegunungan. Pembentukan pegunungan bukan proses singkat, tapi melalui tahapan panjang yang disebut evolusi orogenik. Nah, tahap pembentukan orogeni aktif, tabrakan antara lempeng itu menyebabkan perlipatan dan pengangkatan kerak. Tahap pengangkatan dan deformasi pegunungan mencapai ketinggian maksimum, disertai aktivitas gempa dan vulkanik. Tahap erosi dan isotasi angin, hujan, dan glaser mengikis puncak pegunungan. Namun karena kehilangan massa, kerak naik kembali atau disebut isotasi. Tahap stabil atau kratonisasi setelah jutaan tahun, daerah pegunungan yang dulunya aktif stabil berubah menjadi bagian kraton. Contohnya adalah pegunungan
Appalachian di Amerika Utara yang dulunya aktif kini menjadi wilayah stabil. Nah, lalu mungkin itu sekian dari saya. Mohon maaf bila saya ada kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.